وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 3 Safar 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 2024, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat Al-Infitar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi pengajian malam hari ini, ada sedikit pengumuman. Insyaallah besok malam, berarti hari Kamis malam Jumat, saya akan ngisi pengajian dengan tema menjadi orang baik. Apa judulnya? Menjadi orang baik. Insyaallah akan dilaksanakan di Masjid Manarul Ilmi, di Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Buluh,
Kalimanah Purbalingga. Waktunya ba'da maghrib sampai isya. Insya Allah. Baik, jamaah sekalian kami hormati, ayat yang terakhir kita bahas ayat keberapa? Ayat ke-11. Hari ini kita akan mengkaji ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 ini masih membahas tentang karakter para malaikat. Apa? Karakter para malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mengawasi manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mulai dari ayat yang ke-10, ke-11 sampai ke-12 itu sedang menceritakan tentang karakter dan sifat para malaikat yang mendapatkan tugas untuk mengawasi, menjaga dan mencatat perbuatan manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa inna 'alaikum lahafizin. Ayat 10. Kiraman katibin. Ayat 11. Ya'lamuna ma taf'alun. Ayat yang ke-12 yang akan kita pelajari malam hari ini. Wa inna 'alaikum lahafizin. Sungguh benar-benar ada para malaikat yang selalu mengawasi kalian, kita semua, umat manusia. Apa karakter malaikat itu? Kiraman. Mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia. Katibin. Selalu nopo? Nulis. Ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat itu tahu apapun yang kalian kerjakan. Ini karakter yang akan kita bahas malam hari ini. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas ini, tugas apa? Mencatat yang kita kerjakan kepada makhluk sembarangan atau menugaskannya kepada makhluk pilihan. Makhluk pilihan. Karena tugas yang diberikan bukan tugas yang ringan. Tugas yang berat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun tidak sembarangan memilih sosok yang akan mengemban tugas tersebut. Dan begitulah seharusnya ketika kita akan memberikan tugas. Jangan sembarangan memilih orang. Apalagi ketika kita punya wewenang. Apalagi kalau kita punya kekuasaan untuk memilih orang-orang menjalankan tugas. Ukurannya itu bukan kekerabatan. Bukan apa? Kekerabatan. Ukurannya itu bukan perkoncoan. Tapi ukurannya adalah kapabilitas. Orang yang dipilih itu mampu atau tidak. Orang yang dipilih itu punya kompetensi atau tidak. Jadi bukan, oh kayak adikku,
Terus apa maning? Oh, kayak pagedeku. Apa lagi? Oh, kayak anakku. Enggak boleh. Kalau anaknya berkompeten bagaimana? Jadi bukan kita anti kerabat, tapi anti menugasi sekedar pertimbangannya apa? Kerabat. Gak boleh. Ya. Tapi betul-betul dipilih orang-orang yang berkompeten untuk menjalankan tugas tersebut. Kalau enggak, siapa yang jadi korban? Kalau enggak, siapa yang jadi korban? Orang banyak. Ya. Bisanya cuma cengenges. Ya. Jangan. Ketika kita memilih seseorang untuk menjalankan sebuah tugas, apalagi tugas itu berkaitan dengan orang banyak, pertanggungjawabannya berat. Di dunia apa di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau sesuatu dilimpahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kiamat. Napa? Tunggu kiamat. Alias bakalan kacau balau. Ini pelajaran yang kita ambil dari pemilihan sosok malaikat yang punya karakter mulia untuk mendapatkan tugas mengawasi dan mencatat perbuatan manusia. Baik. Ayat yang ke-12 ini bunyinya ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat itu mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Jadi apapun yang kita kerjakan itu diketahui oleh sinten? Malaikat tersebut. Apapun berarti mencakup semuanya. Dimanapun. Terus apa? Kapanpun. Dalam posisi apapun. Kemudian dalam kondisi apapun. Dan apapun yang kita kerjakan. Jadi cakupannya itu apa? Luas sekali. Pertama, dimanapun kita berada. Di mana? Di mana-mana. Di dalam kota maupun di luar kota. Di dalam rumah maupun di luar rumah. Di tempat-tempat yang mulia maupun di tempat-tempat yang kotor. Apa tempat yang mulia? Masjid. Tempat yang kotor? Kamar mandi. WC. Dimanapun kita berada, malaikat tahu yang kita kerjakan. Jadi jangan pernah berpikir masuk kamar lampunya pateni terus malaikat tidak tahu gitu. Tahu. Jangan pernah berpikir kalau kita keluar kota. Iya betul. Enggak dilihat sama istri. Iya betul. Tapi masalahnya yang ditugasi sama Allah untuk mencatat perbuatan kita itu bukan istri kita. Siapa yang ditugasi? Malaikat. Ya'lamuna ma taf'alun. Dimanapun kalian berada, malaikat tahu. Dimanapun. Terus yang kedua, kapanpun. Kapanpun itu berarti mau pagi, mau siang, mau sore, mau
malam, mau apa maning? Dini hari, pokoknya kapanpun malaikat tahu. Mereka itu lintas nopo? Lintas waktu 24 jam kali seumur hidup. Orang anak bok satpam kayak gue. Ya, 24 jam kali seumur hidup. Ya. Jadi dimanapun, terus nopo? Kapanpun. Dalam posisi apapun. Ketika kita sedang posisinya berdiri. Atau posisi kita nopo? Duduk. Atau posisi kita berbaring. Ada lagi? Duduk. Duduk ya kancane jagongmu. Apa lagi? Jalan. Jalan kan? Berdiri. Pokoknya dalam posisi apapun, mau kita lagi berdiri, mau kita lagi duduk, mau kita lagi berbaring, malaikat tahu apa yang kita kerjakan. Dimanapun, kapanpun, dalam posisi apapun, dalam kondisi apapun. Kondisi apapun saat itu, malaikat tahu apa yang kita kerjakan. Contoh, dalam kondisi senang maupun susah. Dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit. Apa lagi? Dalam kondisi kaya, rizkinya apa? Lancar, maupun dalam kondisi miskin, rizkinya lagi seret. Apa maning? Hah? Dalam kondisi gelap maupun kondisi terang. Ketika dalam kondisi kesendirian maupun di tengah kerumunan. Nah, kalau sekarang kita lagi dalam kondisi apa? Di tengah kerumunan. Biasanya orang itu kalau lagi di tengah kerumunan, buka HP itu sing bener-bener apa sing ora-ora? Biasanya kalau lagi banyak orang, sing dibuka sing bener-bener apa? Kajian. Insyaallah. Pembuktiannya adalah ketika kita lagi sendirian. Disitulah akan dibuktikan kesolihan kita. Jadi kalau kita pengen tahu kita ini soleh apa enggak, orang baik atau tidak, pengajian besok ya, bocoran. Menjadi orang baik. Kalau kita pengen ngukur kita ini sudah baik atau belum, kita ini sudah soleh atau belum, lihat ketika lagi sendirian. Dan kita punya fasilitas untuk berbuat hal yang tidak baik. Nek sendirian orang anak fasilitas saya bisa jadi nggak melakukan apa-apa karena tidak ada sarana. Orang anak kuota. Ini beda ya. Paketannya lagi apa? Lagi entong, itu beda. Lagi sendirian punya fasilitas untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Kok tidak dilakukan? Wah, Masya Allah. Insya Allah ini orang apa? Soleh. Ya. Baik. Ini adalah dalam kondisi apapun. Kemudian, apapun yang dikerjakan. Kenapa? Apapun yang dikerjakan. Entah itu berupa kebaikan maupun keburukan. Ya. Apapun yang kita kerjakan,
Entah itu kebaikan, yaitu amal soleh, maupun keburukan, yaitu dosa dan maksiat, malaikat tahu. Dan terkait dengan hal ini, kebaikan dan keburukan, malaikat bukan cuma tahu, tapi nulis. Kebaikan atau keburukan yang dilakukan oleh lisan kita atau dilakukan oleh anggota tubuh kita yang lainnya selain apa? Lisan. Atau yang dilakukan oleh hati kita. Berarti kebaikan keburukan itu bisa dibagi menjadi apa? 3. Yang dilakukan oleh lisan, yang dilakukan oleh anggota tubuh selain apa? Lisan, dan yang dilakukan oleh hati kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diucapkan oleh manusia, selalu ada malaikat di kanan dan di kirinya yang siap untuk menulis apa yang dia ucapkan. Dan kita tahu yang diucapkan oleh lisan itu ada yang baik, ada yang buruk. Contoh yang baik, apa? Zikir, subhanallah, alhamdulillah. Terus la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah, astaghfirullah. Ini adalah kebaikan lisan. Apalagi selain zikir? Bersolawat, itu pun termasuk zikir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Zikir. Apa lagi? Baca Quran. Baca Quran termasuk zikir juga. Kita baca Quran dengan lisan kita, kita lantunkan, itu termasuk kebaikan yang ditulis. Napa malih? Doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ditulis sama malaikat. Napa malih? Ngisi pengajian. Kenapa? Ngisi pengajian. Mudah-mudahan ditulis oleh malaikat. Ya, jadi kebaikan. Termasuk jenengan. Nasihati siapa? Anak. Ya. Nyuruh anak untuk sholat. Sudah waktunya sholat. Ayo nak sholat. Ditulis enggak? Tulis. Kebaikan. Menasihati istri. Aja tulen HP baik. Kalau istri menasihati suami termasuk kebaikan atau tidak? Kebaikan. Jadi jangan dipikir nasihat itu monopolinya suami. Istri pun berhak untuk menasihati suami. Mas, aja tulenan darah baik. Gimana kalau jenengan dinasihati kayak gitu gimana? Kok sepi? Apa pada tolanan tara? Diterima. Itu adalah kebaikan. Ini kebaikan lisan. Tapi ingat, lisan juga bisa melakukan keburukan. Sebagaimana kebaikan ditulis, keburukan juga ditulis. Napa? Ngerasani, riba, menggunjing. Apalagi yang digunjing, ustate.
Ustaz ora mlebu 2 minggu. Ngapa bae jane. Husnu dzan. Kemarin saya nggak masuk lagi belajar. Saya lagi belajar lagi kemarin. Ustadz pun butuh belajar. Alhamdulillah kemarin guru kami dari Madinah datang ke Indonesia. Kami belajar lagi. 2 hari di Bukit Tinggi, 2 hari di Solo. Belajar. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Kalau ustadz itu selalu ngisi atau sinau, suwe-suwe entong. Kentongan apa? Bahan. Makanya jangan kaget kalau ada ustadz materinya kue bae. Kayak rewind. Jenengan enggak tahu kaset itu. Zaman kaset itu ada apa? Rewind. Rewind itu apa? Mengulang. Ora tahu sinau priwe. Ustaz juga harus belajar. Ghibah, keburukan lisan. Apa lagi? Mengumpat, mengeluarkan kata-kata kasar. Walaupun lagi tersinggung sekalipun. Kita nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu ada yang ngusilin kita. Sabar, tahan lisan ini. Itu yang buruk-buruk dan masih banyak yang lainnya. Adu domba, kemudian berbohong, bersaksi palsu, banyak. Semuanya ditulis. Itu yang dilakukan oleh lisan. Yang dilakukan oleh anggota tubuh yang lainnya selain lisan, nopo? Ya banyak sekali. Mata, apalagi? Telinga, apalagi? Tangan, apalagi? Kaki, banyak banget. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anggota tubuh ini, contohnya Allahu Akbar, nopo? Salat. Ini kan kebaikan. Tangan ini bergerak, mengangkat tangan, kemudian meletakkannya di atas dada, bersedekap untuk sholat. Itu kebaikan. Kemudian kita sujud, kita ruku, kita bungkukkan punggung kita ketika ruku. Ini anggota badan. Perbuatan ini akan ditulis oleh malaikat sebagai sebuah kebaikan. Ketika kita letakkan kepala kita di atas lantai, kita sujud, itu berarti gerakan tubuh, anggota tubuh kita sedang melakukan kebaikan. Dan itu ditulis oleh malaikat. Itu contoh kebaikan yang dilakukan anggota tubuh. Apa lagi? Apa? Berjalan ke masjid. Kaki kita digerakkan, dilangkahkan ke masjid. Makanya disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa setiap satu langkah ke masjid akan mengangkat derajat di surga, dan langkah berikutnya akan menghapuskan dosa. Masya Allah. Berarti alhamdulillah ya sing omahe atuh. Oh, numpak motor. Ya kalau biar nggak telat ya enggak apa-apa. Tapi kalau bisa nggak telat, bagus sekali itu. Bayangkan antara yang 1000 langkah dengan yang 5 langkah. Be ora mangkat ke masjid. Bayangkan, ada nggak orang rumahnya samping masjid nggak ke masjid? Ada. Di wonge. Orang mau masjid orang mangkat. Subhanallah, bayangkan 1000 langkah. 1 langkah nambah pahala, mengangkat derajat di surga, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Masya Allah.
Amal kebaikan kaki kita. Apalagi contoh yang lain? Nyapu masjid, Masya Allah, betul. Berarti itu amalnya apa? Amalnya tangan. Ya. Kaki juga jalan, nyapu masjid. Aku tuh marbot Ustaz. Loh, emang bersih-bersih masjid itu cuma monopolinya marbot, seneng temen. Siapa nih? Marbot. Seneng apa orang seneng bala? Seneng temen marbotnya, pahalanya diambil sama dia semuanya. Loh kita loh, yang butuh pahala itu kita atau marbot? Semuanya butuh pahala. Bukan cuma marbot, kita pun butuh pahala. Jadi kalau diajak untuk bersih-bersih masjid itu aja, nyungudu marbot. Enggak. Ini adalah peluang kita untuk beramal soleh. Ya. Termasuk juga bersih-bersih kamar mandinya masjid misalnya. Gosoki masjid, gosoki kamar mandinya. Amal soleh. Sehingga orang yang masuk ke kamar mandi itu merasa apa? Nyaman. Ya. Bukan berarti berlama-lamaan. Enggak, cuman merasa, oh alhamdulillah senang ya. Senang. Bikin orang senang itu berpahala. Ya. Sururun tudkhiluhu fi qalbi rajulin muslim. Membahagiakan seorang muslim atau muslimah itu termasuk amal soleh. Ya. Tapi ingat, yang ditulis enggak cuma kebaikan, termasuk keburukan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita juga ditulis. Yang dilakukan oleh mata, apa maning? Hah? Jelalatan. Bareng ngaji, wis apik-apik ngaji terus jelalatan. Ya nang ngarep alun-alun, oke, warnane ijo. Sing kae warnane abang. Utuh bendera, utuh. Ya. Tapi orang-orang yang pada buka aurat, dilihatin satu-satu, dicatat sama malaikat. Jangan pernah kita berpikir bahwa keburukan-keburukan yang kita lakukan, walaupun tidak dilihat sama orang lain, akan dibiarkan sama malaikat. Enggak, ditulis sama malaikat. Itu yang dilakukan oleh mata. Yang dilakukan oleh telinga juga sama. Keburukan-keburukan yang dilakukan oleh telinga. Apa? Nah, gue. Saben dina yang didengarkan dangdutan, gue. Sekali ada orang nyetel murotal, berisik. La haula wala quwata illa billah. Lo sing berisik kuwi jenengan kok. Kok bisa-bisanya murotal dibilang apa? Berisik sih kepriwe. Ya. Yang dilakukan oleh telinga berupa keburukan akan ditulis. Yang dilakukan oleh kaki, yang dilakukan oleh tangan berupa keburukan, semuanya akan ditulis. Ya. Jangan pernah berpikir ketika jempol kita itu main HP dan yang dimainkan sesuatu yang tidak baik, itu kemudian enggak ditulis. Enggak, ditulis. Ya. Jangan pernah berpikir kalau kita sudah menyendiri di kamar mandi, di WC, kamar mandinya di apa? Dikunci, terus kita bebas membuka sesuatu yang tidak layak untuk dibuka, main sesuatu yang tidak layak untuk dimainkan. Jangan dipikir kalau itu kita kerjakan di kamar mandi itu sudah ditulis sama malaikat, ditulis. Ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat tahu apapun yang kalian kerjakan. Ya. Ini anggota tubuh, lisan anggota tubuh, terus apa? Hati. Hati. Bahkan ini pusatnya kebaikan dan keburukan. Jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita kerjakan di dalam hati kita itu enggak ditulis sama malaikat. Kebaikan ditulis. Keburukan ditulis. Jadi kebaikan dan keburukan juga ada di dalam hati kita. Bahkan itu pusatnya. Kebaikan dalam hati apa? Ikhlas. Apa? Ikhlas. Ditulis sama malaikat keikhlasan kita. Walaupun orang lain
Nggak tahu. Dan nggak harus tahu. Nyong ikhlas loh, nyong ikhlas. Temenan loh, nyong ikhlasnya. Ukuran ikhlas itu bukan mulut. Ukuran ikhlas adalah hati kita. Apalagi selain ikhlas? Sabar. Ketika dapat musibah, berusaha untuk bersabar. Syukur-syukur bisa naik level napa? Ridho. Jadi sabar sama napa? Ridho. Tinggi mana? Ridho. Jadi kalau sabar itu menahan, masih ada perasaan napa? Sakit. Ya. Tapi ridho itu adalah lapang, menerima dengan sepenuh hati. Itu level makomnya orang-orang istimewa. Kalau kita mungkin sabar ya siangel ya. Tapi supaya bisa ridho itu lewat apa? Sabar dulu, latihan dulu, sabar. Nanti naik level menuju apa? Ridho. Ini amalan hati. Ya, tawadhu. Apa? Tawadhu. Rendah hati. Ya, makanya kan terjemahannya kan rendah hati, bukan rendah diri. Ya, karena tawadhu itu amalannya hati. Kalau rendah diri niku napa? Minder, bukan. Yang dimaksud tawadhu adalah rendah hati. Ya. Tawakal, takut kepada Allah, cinta kepada Allah. Itu semuanya adalah kebaikan-kebaikan yang ada di dalam hati kita yang akan ditulis oleh malaikat. Dan ingat, yang ditulis enggak cuma kebaikan, juga keburukan. Apa keburukan hati? Riya. Napa? Riya. Allah tahu. Ditulis oleh malaikat. Ketika kita sholatnya, Masya Allah, luarnya, ya, na'udzubillah, dalamnya. Mungkin enggak ada orang, luarnya Masya Allah, dalamnya, na'udzubillah. Ada? Ya ada. Kelihatannya luarnya Masya Allah, dan super. Karena ternyata di sampingnya ada calon mertua. Nek wis mertua ya wis ya. Ya, wis oleh kok. Calon mertua kelihatannya, padahal kalau enggak ada calon mertua nih, kilat khusus. Ria, apa lagi? Sombong, terus suudzon, pelit. Itu semuanya kotoran-kotoran yang ada di hati yang akan ditulis oleh para malaikat. Maka kalau kita sudah tahu bahwa malaikat tersebut ya'lamuna ma taf'alun, mengetahui apapun yang kita kerjakan, kewajiban kita adalah berusaha mengisi seluruh hidup kita untuk kebaikan. Supaya nanti ketika buku catatan itu dibeberkan di hari kiamat, yang kita lihat adalah pahala-pahala kebaikan yang pernah kita lakukan. Dan berusaha semaksimal mungkin menghindari keburukan. Supaya nanti di hari kiamat ketika buku catatan itu dibeberkan, kita tidak menyesal, kita tidak terkaget-kaget, terperangah. Ternyata isinya adalah dosa-dosa yang selama ini kita pikir nggak ditulis. Semuanya ditulis. Ya Ustaz, Anda mungkin kita nggak melakukan dosa. Wong kita adalah manusia. Manusia kan tempatnya apa? Alpa dan dosa. Ya banyak-banyak istighfar. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan isnadnya dinilai baik oleh Imam An-Nawawi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah orang-orang yang ketika hari kiamat melihat di buku catatan amalannya banyak tertulis istighfar.
Apa? Istighfar. Maka dalam kondisi apapun, lagi nunggu antrian di rumah sakit, napa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lagi di atas motor, nunggu lampu merah, apa lampu hijau? Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lagi sepedaan, napa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lagi mancing, apa? Astagfirullah, astagfirullah. Lagi dolanan darah, yo angel kepriye dolanan darah. Intinya banyak-banyak napa? Istighfar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.